Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami mahasiswa dari jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala. Kami dari kelompok 4 yang dibimbing oleh Pak Rahmat Daud, yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizky Riswandi, kemudian ada Gazi Muharram, Maulana Hizbullah, Rizky Nabila Silmina, dan juga Intan Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu tentang HCD implementation dari proyek aplikasi Kitiket yang merupakan aplikasi antrian pembelian tiket wahana hiburan. Pada fase implementation ini, kami akan berusaha untuk merealisasikan gagasan dan ide yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya dengan mengidentifikasi peluang-peluang yang ada sampai dengan merancang prototipe-prototipe yang juga dikomunikasikan dengan pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, beberapa hal pokok yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah, yang pertama adalah latar belakang, kemudian metodologi, dan juga temuan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, permasalahan baru muncul dari dibukanya wahana hiburan di masa pandemi. Masalah utamanya terletak pada sistem antrian pembelian tiket wahana hiburan. Untuk itu perlu adanya sebuah sistem aplikasi antrian yang dapat menjawab permasalahan antrian di wahana hiburan tersebut. Kitiket adalah sistem antrian tiket untuk wahana hiburan yang bisa membuat antrian tiket menjadi lebih teratur dan efisien akan waktunya, serta tentunya dapat meminimalisir terpaparnya pengunjung oleh virus COVID-19. Baik, untuk bahasan tentang metodologi akan dijelaskan oleh teman saya Intan Wahyuni. Silakan Intan. Baik, terima kasih Kiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian metodologi, di mana di sini ada 4 hal yang telah kami rangkum, yaitu yang pertama ada wawancara, pengamatan, secondary research, dan juga test plan. Di mana di wawancara ini kami mewawancarai para pengunjung dari wahana hiburan itu sendiri, dan kami melakukan wawancara ini secara langsung. Kemudian untuk pengamatannya sendiri, kami langsung mengamati wahana hiburan yang ada di Banda Aceh dan juga Aceh Utara. Dan untuk secondary research-nya, ada 10 aplikasi yang serupa dengan aplikasi yang telah kami buat ini, seperti salah satunya pada DigiTicket. Kemudian yang keempat itu ada test plan. Siapa saja yang diuji. Di sini kami memiliki 2 kelompok user, yaitu ada customer dan juga user. Baik, selanjutnya. Nah, di sini untuk test plan-nya, partisipan yang kami jadikan sebagai narasumber untuk diwawancarai pada test plan kali ini ada 6 orang, di mana 3 diantaranya user dan 3 diantaranya adalah customer. Untuk partisipan pertama, yaitu ada seorang siswa SMA kelas 2 sebagai user. Untuk partisipan kedua, ada siswa SMA kelas 1 sebagai user. Dan partisipan ketiga, yaitu mahasiswa kedokteran sebagai user. Kemudian partisipan selanjutnya yaitu ibu rumah tangga sebagai customer, kemudian dokter gigi umum sebagai customer, dan yang terakhir mahasiswa teknik sebagai customer. Keenam narasumber tersebut merupakan partisipan kami untuk menjalankan tes plan ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk personanya. Di sini ada seorang pelajar yang bernama Randi, yang berumur 17 tahun, dan statusnya belum menikah, tinggal di Banda Aceh, yang memiliki hobi yaitu gemar bermain. Tujuannya, goals dalam hidupnya, ia ingin mencari wahana yang menyenangkan. Kemudian ingin antrian tiket wahana agar mudah dan cepat. Dan masalah yang ia dapatkan yaitu dia butuh hiburan wahana dan dia tidak suka mengantri. Baik, Selanjutnya ada persona dari seorang wira swasta yang bernama Akhyar yang berumur 34 tahun. Ia sudah menikah dan tinggal di Banda Aceh. Di sini goals-nya yang ingin mencari wahana hiburan dan ingin mengantri tiket dengan mudah dan cepat. Dan masalah yang ia hadapi yaitu ia butuh hiburan wahana dan juga ia membutuhkan wahana yang tiketnya mudah untuk didapatkan, dan uang untuk membeli tiket itu ada, dan ingin
melakukan pembayaran secara cepat. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan lingkungan dari aktivitas kami laksanakannya test plan, di mana kami melakukannya pada kamar atau ruangan masing-masing, di mana di sini ada pengamat dan juga partisipan, dan langsung direkam menggunakan kamera. Dan kami melakukan tes plan ini secara tatap muka, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga menggunakan masker. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Saya lanjutkan kepada Gazi Muharam. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa saja yang digali dalam test plan yang kami lakukan untuk aplikasi KitTicket. Yang pertama, kami ingin menentukan apakah user bisa mendaftarkan akunnya pada KitTicket. Selanjutnya, kami juga ingin mengetahui apakah user mampu melakukan login ke dalam aplikasi. Selanjutnya, kami juga akan melakukan tes untuk melihat apakah user bisa memilih tiket wahana hiburan yang ingin dibeli, apakah user bisa menambahkan anggota keluarga saat membeli tiket lebih dari satu, selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan user untuk melakukan pembayaran, dan apakah user bisa menemukan tiket yang sudah dibeli dan melihatnya pada halaman histori. Selanjutnya, kami juga ingin mengetahui apakah user tahu cara menemukan fitur denah wahana, menemukan halaman profil, mengganti informasi akun di halaman profil, mengirim feedback, dan juga menggunakan aplikasi KitTicket tanpa diajarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas yang dilakukan pengujian. Di sini aktivitas pengujian yang pertama itu apakah user bisa mendaftarkan akun KitTicket. Nah, jadi di bagian kiri ini terdapat halaman yang prototipe yang telah kami buat. Jadi di sini merupakan halaman pendaftaran akun. Nah, selanjutnya setelah user melakukan pendaftaran akun, user bisa melakukan login. Di sini kami ingin mengetahui apakah user bisa melakukan login tanpa ada kendala yang berarti. Selanjutnya, kami juga melakukan aktivitas pengujian untuk melihat apakah pengunjung atau pembeli ataupun user bisa membeli tiket wahana hiburan yang ingin dibeli. Nah, output yang kami inginkan ini yaitu user tahu banner mana yang perlu dipilih agar bisa masuk ke halaman pembelian. Selanjutnya, kami juga melihat apakah user tahu cara menambahkan anggota keluarga saat membeli tiket lebih dari satu pack ataupun satu entitas. Nah, setelah itu kami juga melihat apakah user bisa melakukan pembayaran tiket secara langsung melalui aplikasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maulana Hizbullah. Terima kasih kepada Gazi. Nah, jadi saya akan melanjutkan untuk aktivitas pengujian. Aktivitas pengujian selanjutnya itu apakah user bisa menemukan tiket yang sudah dibeli dan melihat historinya. Nah, jadi di sini dari hasil yang sudah kami buat prototipenya, jadi kami berharap user dapat mengetahui di mana untuk menemukan tiketnya dan melihat historinya. Untuk aktivitas yang selanjutnya, yaitu apakah user tahu cara menemukan fitur denah wahana. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan juga, bahwa kami telah membuat prototipe yang kemudian nanti akan kita uji kepada user, bahwa user dapat mengetahui di mana untuk melihat denah wahana. Nah, untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas pengujian, apakah user tahu cara menemukan halaman profil dan memperbarui profil. Nah, jadi di sini kami berharap bahwa user bisa mengetahui di mana letak halaman profil dan melakukan perbaruan pada profilnya. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang adalah apakah user bisa mengganti informasi akun di halaman profil. Nah, jadi ketika tadi user sudah berada di halaman profil, si user diharapkan dapat mampu untuk menggantikan informasi profilnya, baik itu foto, nama, email, maupun password, dan melakukan submit perubahan. Selanjutnya, untuk aktivitas pengujian selanjutnya yaitu apakah user tahu cara mengirimkan feedback. Nah, jika sebelum untuk memperbarui profil, sekarang diharapkan si user bisa melakukan pengiriman feedback pada halaman profil. Nah, dan kembali ke halaman homepage. Kemudian, aktivitas selanjutnya
yaitu apakah user bisa memakai aplikasi KitKat tanpa diajarkan. Nah, jadi ini merupakan dari seluruh rangkaian yang dilakukan pada pengujian. Jadi jika seluruh rangkaian itu dapat dilakukan oleh user tanpa diajarkan atau langsung dengan menggunakan aplikasinya, maka jawabannya bisa seperti itu. Oke, selanjutnya untuk temuan positif dan negatif akan dijelaskan oleh Nabila. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan temuan positif dan temuan negatif. Yang pertama ada temuan positif. Jadi temuan positif ini kami dapatkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama ada semua user dan customer bisa mendaftarkan akun dalam waktu kurang dari 15 detik. Kemudian semua customer dan user juga bisa login akun dalam waktu kurang dari 15 detik. Semua customer dan user juga bisa memilih tiket wahana hiburan yang ingin dibeli. Semua customer tahu cara menambahkan anggota keluarga saat membeli tiket lebih dari satu. Kemudian semua customer juga bisa untuk melakukan pembayaran tiket dalam waktu yang telah kami tentukan, yaitu 10 detik, dan juga ada yang lebih dari 10 detik. Kemudian semua user dan customer bisa menemukan tiket yang sudah dibeli pada fitur yang kami sediakan. Kemudian semua user dan customer bisa menemukan fitur histori pembelian tiket. Selanjutnya, semua user dan customer tahu cara menemukan fitur dana wahana. Kemudian semua user dan customer tahu cara menemukan halaman profil dan mengganti profil. Semua user bisa mengganti informasi akun di halaman profil. Kemudian semua user dan customer juga bisa mengirimkan feedback yang dalam waktu ada yang kurang dari 15 detik, ada yang 15 detik, dan juga ada yang lebih dari 15 detik. Kemudian yang terakhir, semua user dan customer bisa memakai aplikasi KitKat tanpa diajarkan. Selanjutnya, temuan negatif yang kami dapatkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, ada yang pertama, tulisan settings yang ada pada halaman profil terkesan membingungkan bagi sebagian pengguna. Maka solusi yang kami dapatkan untuk masalah tersebut yaitu dengan mengganti kata settings menjadi account agar lebih mendeskripsikan fungsionalitasnya. Selanjutnya ada user sedikit kebingungan pada navbar yang menandakan halaman untuk melihat tiket. Maka solusi yang kami dapatkan untuk masalah tersebut yaitu menggantikan ikon yang lebih mirip dengan bentuk tiket pada umumnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari semua hal yang sudah dipaparkan tadi, diambillah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat beberapa temuan negatif yang tidak terlalu menyulitkan dan sudah ditemukan solusinya seperti yang telah dipaparkan oleh teman kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, semua user dan customer dapat menggunakan aplikasi KitKat tanpa harus diajarkan. Dan yang terakhir adalah aplikasi KitKat dapat menjadi jawaban dari sistem pembelian tiket wahana hiburan. Nah, mungkin cukup sekian saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada presentasi HCD Implementation kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.